السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Malam ini diberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir duduk di taman dari taman surga ini. Kita bisa tafaqquh fid din, mendalami agama, terutama mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah menjadikan berseri-seri wajah-wajah orang-orang yang mendengar hadisku. Dia hafal hadis tersebut. Thumma addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Terkadang ada orang yang menghafal tetapi belum tentu dia paham. Maka memahami agama ini tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kita bagus, menghendaki kita baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia agama ini. Malam ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah memulai kajian kita dari ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi sebelumnya kita ingatkan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi Al-Hambali yang dibawakan dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin halaman yang ke-30. Beliau berkata, wa mata ra'aita qalbaka la yahduru fis shalah. Apabila engkau melihat hatimu tidak hadir waktu salat, badan hadir tetapi hati kemana-mana, fa'alam anna sababahu dha'ful iman. Ketahuilah penyebabnya adalah iman yang lemah, akidah kita yang lemah, tauhid kita yang perlu untuk dikuatkan. Fajtahid fi taqwiyati imanik, bersungguh-sungguhlah menguatkan imanmu. Kuatkan akidah kita, pelajari tauhid ini para jamaah. Belajar dengan benar apa itu tauhid, macam-macamnya, pembahasannya. Apa itu syirik, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, contoh-contohnya. Pelajari iman billah, iman bil yaumil akhir, iman bil kitab, bil kutub. Karena ini yang akan meningkatkan kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah. Salat berarti iman kita yang perlu diperbaiki. Wassalatu wassalam
Apalagi Rasul sallallahu alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Alaihi wasallam tidak pernah melebihi di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lalu beliau mengatakan, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Maka jangan tanya indahnya dan panjangnya. Maka sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam majama'al wasfain, yang mengumpulkan dua sifat. Yang pertama al-adad, jumlah, walaysa huwal maqsud, bukan ini maksud tapi jumlah. Yang kedua al-wasf, sifatnya. Apa sifatnya? Al-husn wat-tul, indah dan panjang. Tumakninahnya dalam setiap rukun. Maka dalam salat malam itu yang utama itu al-wasf, sifat, bukan bilangan. Nah kita ini para jamaah selama kita belajar sunnah ini, bilangan yang kita kejar. Maka siapa ya yang melihat salat malam itu hanya bilangannya, tidak melihat isinya, sifatnya, maka dia akhta'as sunnah, salah memahami sunnah itu, dan dia menyelisihi sunnah. Bagaimana 11 rakaat hanya setengah jam? Sah tarawih, ada lagu dia sunnah nino. Bukan begitu sunnahnya. Tul, panjang, al-husn, indah, rukunya, tumanina, hampir mirip dengan berdirinya, i'tidalnya hampir mirip dengan rukunya. Ada sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Robah tahun depan, kalau mau lebih dekat kepada sunnah cara tarawih itu, jangan lihat jumlah, lihat bagaimana sifat solatnya Nabi itu, bukan bilangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat 9, pernah solat 7, bahkan dalam satu malam pernah solat 2, tapi sampai subuh. Karena dilihat dalam salat itu al-wasf. Apa? Ini jarang kita perhatikan niki. Ya solas doang intenta. Akhirnya apa? Getak imam ini. Dia bau istirahat, imam nu nginam-nginam baik ini dah bau. Kenapa? Karena dikira jumlah itu dalam tarawih, bukan jumlah para jamaah, sifat yang paling utama. Kalau 2 rakaat setengah jam wajar. Ini ndek 11 setengah jam. Yang ngombe ya carante ini. Nah, baca hadis itu coba sekali lagi para jemaah. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ndula ngatuanangna pelona jawah ka yang ngombe kena nino. Bepilogati ke. Wa tuli husnihinna, jangan tanyakan indahnya. Maka itu sebabnya ya, orang-orang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kunna na'tamidu 'alal isi, sampai kami bertumpu dengan tongkat. Bau dijuk tongkat lamun bau bojuk kursi papa. Yo kan disuruh kita meringankan. Iya, pada salat wajib perhatikan. Tapi salat malam lain sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat wajib kepanjangan memang dilarang oleh Nabi. Mana buktinya? Mu'ad salat Isya pakai surat panjang, dilarang oleh Nabi. Isya itu sabbihis, kata Nabi al-Ghasyiyah, jariwah hendak kedua al-Baqarah. Nah, kadang kita salah memahami para jamaah. Ini perlu diperhatikan ini. Ya, lihat was. Jadi salat malam Nabi, tarawih Nabi, majama' al-wasfain, yang mengumpulkan dua sifat. Yang pertama al-adad, tapi itu bukan yang inti. Yang inti adalah al-wasf, sifat yang bagaimana? Al-husn wat-tul, indah dan panjang. Indah tumakninahnya, panjang lamanya berdiri,
lamanya ruku. Ini yang diperhatikan para jamaah. Ya jelas gini. Robah cara kita ini masih jauh dari sunnah ini para jamaah. Bedang bebadang bekelam ini malah kita saling nasehatin. Jadi kan kita kurang memperhatikan hadis itu para jamaah. Yang kita ingat solas doang. Ayo ada yang ingat, jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya. Ada yang ingat hadis niki? Dinara. Nah, becat doang ini. Jadi andai kata hanya itu diperhatikan oleh Nabi SAW, gak mungkin Nabi itu sholat malam 9, gak mungkin sholat malam berapa? 7. Gak mungkin Nabi mengatakan witir itu hak, yang mau 5, 5, yang mau 3, 3, yang mau 1, 1. Sebagaimana yang disebutkan tadi, pernah Nabi hanya mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Sampai apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini terus diulang-ulang sampai subuh. Nah, maka masjid sunnah ini berubah sekarang para jemaah, harus berubah. Ya, harus berubah. Sah yang tarawih setengah jam itu. Siapa bilang enggak sah? Sah. Tapi wasfus sunnah tarawihnya Nabi? Enggak. Belum. Ya. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yusalli arba'an, dia salat 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 lagi, jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3. Subhanallah. 4 istirahat. Setelah istirahat bau balong, baru bangun lagi. 2, 2. Artinya 2, 2 istirahat. 2, 2 istirahat, kemudian witir. Jelas gini para jamaah? Jelas gini? Hah? Ya. Akhirnya apa berkeriok? Ini nak kena nih tulu likur ini yang kena. Nih sesolas kena. Padahal apa? Ya sapi. Ini no semendaan, ini semendak. Bukan bilangan. Tapi apa? Sifatnya. Enggak ada sahabat yang komplain kepada Nabi, ya Rasulullah kan pelo-pelo ayatnya, ndara. Kumbekna yang ingat surga doang, ingat aja macam ingat telah mentu salat tarawih. Harak si sampai nage nilang. Harak tanam nirman berai. Kau tidak majur. Dan yang lainnya. Nah, mari kita perbaiki para jemaah. Maka jangan heran kenapa orang Timur Tengah itu la ilaha illallah. Mulai jam 1 dia tarawih, jam 4 najara. Allah pelon. Dia bau isi tinina. Kanda milih tamas surga. Ya. Ini kita mau mendorong pelunggu supaya angannya lebih atas gitu loh. Ya, enggak ada yang mengatakan tidak sah ya. Sah. Mujzi, dapat pahala. Tapi dikatakan tarawihnya Nabi SAW masih jauh. Tapi kita harus sampaikan supaya kita ada peningkatan. Ya. Kita mau maju sekarang nih para jamaah, bukan diam di tempat, apalagi mundur malah kata buhur, menakelo, menapelas kedi, bembe kelengan kream, batok le dasan beruk buik sampai tene. Pelunggu nggak bisa duduk, berdiri duduk, nggak ada masalah para jamaah. Sahabat pakai tongkat gimana? No, pasang aja mak tertunjang lu para jamaah tidak ada teri.
Maka di zaman Umar ketika mulai untuk tarawih berjamaah itu, yang cepat imamnya disuruh ayatnya 60 per rakaat, 50 per rakaat. Yang lambat bacanya disuruh 30 oleh Nabi sallallahu oleh Umar. Ayo wah tengukur-ngukur nih ke para jamaah. Ini dia. Barulah dia arak ke senger-senger marah Nabi nunggu kuna. Nggak ada jawab lalu kah? Adukah sok nasah sok pertama surga apa ayuh? Nggak, orang beriman itu punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Nah, maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, hudurul qalb, hati hadir dalam salat ini membuat orang nikmat beribadah. Ayo, Nabi sallallahu alaihi wasallam barak kenaina salat. Barak, bengkak. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, kenapa engkau paksakan diri? Dosamu yang lalu sudah dimaafkan, yang akan datang dimaafkan. Kenapa sampai kakimu bengkak? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jelas nih para jamaah. Jadi perhatikan sifat salatun Nabi dalam bab ini luas bentuknya. Bukan diperhatikan apa? Jumlahnya. Merangkat singone no 4 rakaat sejam bang. Ngeni wah no. Rombok witir saya 5 jari wah ngeno ke julu. Karena Nabi SAW 5 juga sahih. Secara praktik Nabi paling sedikit tuh 7. Maksimal 11. Nah, ini dia para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Babu al-manahi wal mahdhurat, bab larangan-larangan di dalam Islam. Sampai kita pada hadis 358 dari ringkasan Sahih Imam Al-Bukhari, akan ada sekelompok dari umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini sudah berlalu. Sekarang kita sambung insyaallah taala hadis nomor 359. Hadis nomor 359. Aina Abu Faruq? Iqra Abu Faruq. Ada dia? Iya. Ini ti. Baik, iqra alaina Pak Jupri, tafadhal. Kasih komandan Jupri ini baca nih. Gak turun angang, anda boleh turun kah? Lanjut lah langsung tanpa mic sudah. طيب. يقول الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أسماء بنت الصديق أي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Asma bintu Abi Bakar. Asma bersaudari dengan Aisyah, cuma beda ibu. Asma ibunya lain, Aisyah ibunya lain. Tapi keduanya bapaknya siapa? Abu Bakar. Asma bintu Abi Bakar punya jasa besar dalam Islam para jamaah. Apa itu? Dialah yang mengantarkan Nabi makanan waktu bersembunyi di Gua Thur. Di saat dikejar oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikasih gelar Dzatun Nitaqain. Dia punya 2 ikat pinggang. Kenapa? Dia datang membawakan Nabi SAW dan Abu Bakar makanan saat bersembunyi di dalam gua itu. Jaraknya begitu jauh dari Makkah. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair ibnul Awwam. Lahirlah anak laki-laki
Dan ini anak laki-laki pertama lahir di kota Madinah dari kalangan muhajirin, namanya Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair hidupnya dan besarnya di rumah ibunda Aisyah, di rumah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zubair itu didikannya Aisyah, yang mana dia dididik dengan kitabullah, dididik dengan hadis-hadis Nabi SAW. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitabi wal hikmah. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Abdullah bin Zubair dialah yang menjadi gubernur Makkah di saat Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi menjadi penguasa ya di Irak. Abdullah bin Zubair dan Asma bintu Abi Bakar ini para jamaah, sampai tua dia tidak pikun. Sampai tua satu pun giginya tidak ada yang tanggal. Sampai mati. Nde nara congang. Kah kita juga betarah nabu. No metek wah kana jerang begigi wah. Marah Honda no. Metek kabunda. Asma bintu Abi Bakar para jamaah, sampai dia wafat tidak ada satu pun giginya yang tanggal. Dan narantong. Dan akalnya sehat. Salah satu rahasianya adalah hafizah li kitabillah azza wa jalla. Terus menghafal Al-Qur'anul Karim. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai az-zur. Orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah dia miliki, yang tidak pernah dia dapatkan, bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan, dua pakaian palsu. Ya, orang yang berasa bangga dengan sesuatu yang dia tidak miliki, sesuatu yang tidak pernah diberi kepada dia, bagaikan orang memakai dua pakaian palsu. Apa kisah hadis ini para jamaah rahmatullah azza wa jalla? Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Anna mar'atan qalat ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Kisahnya hadis ini para jamaah, ada seorang suami punya dua istri, berpoligami, sawan dua. Namanya istri satu dengan yang lainnya kadang-kadang ingin mempertontonkan ya, di antara madunya itu dia yang paling istimewa di hadapan suaminya, atau dia yang diistimewakan oleh suaminya. Berebutkah? Berebut pengaruh. Dan ini banyak cabangnya nanti penjelasannya para jamaah. Nah, jadi seorang laki-laki berpoligami, punya dua istri. Salah satu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku mengatakan di hadapan maduku, Saprudin, aku mengatakan di hadapan maduku, suamiku memberikan aku pakaian ini, padahal tidak pernah diberikan, hanya ingin membuat madunya sakit hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disinilah dia sabda ini keluar, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang bangga dengan sesuatu yang dia tidak miliki, atau sesuatu yang tidak pernah diberi, ini sama seperti memakai dua pakaian kebohongan, dua pakaian palsu. Nah, ini pula banyak sekarang para hadirin rahmatillah azza wa jalla, masya Allah, ngadu Honda, ngadu motor, batur, lagu gayana tutup balung, mara angkunia bayi CP, tegadu bergerak lejurun batur. Nah, sama sudah nih hadis ini masuk nih. Ya,
Ini disebut oleh Nabi SAW kalabithi thawbai zur, seperti orang memakai dua pakaian kepalsuan dan kebohongan. Maka ini adalah akhlak tercela, bukan akhlaknya orang-orang beriman, bukan akhlaknya orang-orang bertakwa. Kebohongan plus dosa. Orang beriman zahiruhu wa batinuhu sawa, luar dan dalamnya sama. Tidak pintar mengolah kata-kata, tidak pandai menyembunyikan kebohongan. Orang beriman, ya, apa yang di luar itu juga yang di dalam. Orang beriman la yutba 'alal kadhib, tidak pernah ditabiatkan oleh Allah berdusta, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayaznil mu'min?" Apakah orang beriman bisa jatuh dalam perbuatan zina? Qala na'am, bisa, karena imannya lagi lemah. Ayasriqul mu'min, orang beriman bisa jatuh mencuri? Bisa, karena imannya lagi lemah. Ayakdzibul mu'min ya Rasulullah, apakah orang beriman dusta? La, orang beriman tidak dusta. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla, disebutkan di bawah, al-mutasyabbi' huwal mutazayyin bima laysa indah, yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Wal mutadhahir bima laysa fihi, membanggakan sesuatu yang dia tidak punya. Ini orang-orang diibaratkan oleh Nabi seperti memakai dua pakaian dusta dan palsu. Taib, ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wa jalla. Apa poin-poin penting yang terdapat atau hukum-hukum yang ada di dalam hadis yang mulia ini? Yang pertama, al-haddu ala muwafaqati adh-dhahir lil batin ma amkan. Pelajaran hadis ini adalah berusaha untuk meratakan dan menyamakan antara luar dan dalam seorang mukmin. Jadi seorang mukmin berusaha luar dan dalamnya sama. Kalau di dalam mengatakan hitam, di luar mengatakan hitam, dalam pun mengatakan hitam. Kalau di luar mengatakan putih, maka di dalam pun juga mengatakan putih. Karena itulah dia as-sidqu, kejujuran. Apa yang di lisan, itu juga yang di hati. Maka para hadirin, pelajaran ini sangat penting, muwafaqatul zahir lil batin ma amkan. Berusahalah semampunya luar dan dalam kita sama. Berusaha semampunya. Karena ini adalah akhlaknya orang-orang beriman. Ini adalah apa? Akhlaknya orang-orang beriman. Bahkan apa? Kita berusaha dalam itu lebih baik lagi daripada luar. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ya, istiwa'udz zahir wal batin huwal ikhlas. Luar dalamnya sama, itu keikhlasan. Luarnya lebih baik dari dalamnya, itu kemunafikan. Dalamnya lebih baik lagi dari luarnya, maka ya ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Subhanallah. Ini pelajaran yang pertama. Dan ini sifat orang beriman. Apa yang diucapkan, itu juga yang di dalam hatinya. Tidak boleh lain luar, lain dalam. Lihat apa kata Allah tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan orang munafik itu dusta. Apa yang dikatakan engkau rasul tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka.
Pelajaran yang kedua dari hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nahyul mar'ah an tatakabar ala dharratiha bima lam yu'tiha zawjuha. Larangan bagi para wanita untuk menyombongkan diri di atas madunya dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Apa contoh? Ini kadang-kadang bentuk lain ini para jamaah. Bagaimana? Di madunya yang pertama, mohon maaf, dia dikasih jatah malam. Di madu yang kedua tidak dikasih jatah, tapi supaya pura-pura dapat jatah lalang mendak dan mandi. Yang penting bagaimana pasangannya atau madunya ini sakit hati. Ini masuk di dalam hadis ini para jamaah. Jadi larangan bagi para wanita untuk mengangkat dan menyombongkan diri di atas madunya dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Dengan demikian kata para ulama kita, annal mar'ata idza labisat thawbai wadi'ah atau thawbain wadi'ah atau 'ariyah fi baitiha. Seorang wanita apabila dia memakai pakaian pinjaman, apa? Memakai pakaian pinjaman atau pakaian wadi'ah titipan di rumahnya dipakai, au fil urs atau saat pelaminan, saat pernikahan, liyadhunnan nasu annaha laha, supaya orang menganggap dia yang punya, wih pernikahannya mewah. Padahal apa? Sewaan dan semisalnya. Maka yang seperti ini mithlu az-zuril ladzi sahibihi fihi ma'thum. Ini adalah kedustaan dan pelakunya dosa. Dosa ini para jamaah. Terus bagaimana kami pengantin berjamaah-jamaah atau kecuali memang keluarganya mampu belikan dia pakaian gaun khusus untuk nikah, tidak ada masalah. Tapi jangan masalah sewaan ini loh para jamaah. Nah, kecuali kalau semua maklum ini sewa. Cuma kan kita tidak tahu sekarang dia nyewa atau enggak, ya pada doang. Hadza thawbai zur al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Membanggakan sesuatu yang dia tidak miliki dan tidak pernah diberikan. Ya, sewa pakaian alal aqal kita katakan ada syubah, ada kemiripannya seperti orang yang punya, dianggap oleh orang, oh dia punya bagus sekali. Padahal apa? Siapapun yang punya duit bisa pakai. Ya. Maka perlu kita hati-hati para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Jadi wanita dilarang membanggakan diri di atas madunya dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Poin yang ketiga, la yanbaghi li ahadin an yatazayyana bi zayyin yudhannu fihi. Tidak boleh seseorang memakai pakaian, dengan pakaian itu orang akan berprasangka. Jadi tidak boleh seseorang atau tidak sepantasnya seseorang berpakaian, dengan pakaian itu orang menilai annahu alim, ini adalah orang alim, au faqih, ini orang dalam ilmunya, atau semisalnya, sehingga yakunu fi ahliyah lidzalik, sehingga betul-betul dia memiliki kapasitas keahlian dalam hal tersebut. Bagaimana para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Orang-orang berilmu, masya Allah, dia pakai pakaian ini.
nanti orang tidak berilmu. Contoh pakai pakaian yang seperti itu, sehingga orang mengatakan seperti dia orang alim, termasuk di dalam bab kalabithi thawbai az-zur, sama seperti orang yang memakai pakaian kepalsuan. Berarti pelajaran yang paling penting di dalam hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita tampilkan diri apa adanya, jangan memaksakan diri. Tampilkan diri apa adanya. Kalau kita sampai memaksakan diri, ya bangga dengan yang kita pakai padahal kita bukan yang punya, bangga dikatakan alim padahal kita tidak alim gara-gara pakaiannya seperti orang alim, masuk di dalam hadis labis thawbay zur, seperti orang memakai dua pakaian kedustaan dan kepalsuan. Kemudian pelajaran yang terakhir para hadirin, at-tahdhiru minal kadhib. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah ancaman terhadap kebohongan fima bainan nisa, terlebih di kalangan para wanita. Mana juga contohnya, Masya Allah, berindi kalong ini atau apa teken ini, teken ruan emas, tahu-tahu apa emas palsu. Hati-hati, ini masuk dalam hadis ini. Lalang mendak ini kenanti ya keramu mana masuk dalam hadis ini para jamaah. Ya, at-tahdhiru minal kadhib fima bainan nisa, ancaman terhadap kedustaan di antara para wanita. Fa innahu yurithu fi hadzal maqam, kedustaan para wanita dalam hal ini mengumpulkan dua kerugian dunia dan agama. Fa fihi ziyadatun fil itsm wa ziyadatun fid darar. Di dalamnya ada pertambahan dosa dan ada pertambahan kemudaratan. Satu, dia sudah bohong. Yang kedua, dia ini merusak hubungan. Seperti asal dari hadis ini, ya, seorang madu, ya, berpura-pura di hadapan madunya yang lain, dialah yang paling dicintai oleh siapa? Oleh suaminya. Apa buktinya? Dikasih macam-macam. Sakit hati dia punya ini. Bareh jari manusia semama Noah. Sampai seperti ini. Subhanallah. Jadi terjadi bukan saja zaman sekarang, tapi terjadi sejak apa? Zaman dahulu, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Baik, silakan ada pertanyaan para jamaah. Ya, Abu Hur dulu. Ya. Enggak pecat Abu Hur. Nggih. Alaikum biqiyamil lail, biqiyamil lail. Naam.
Hmm. 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 Baik. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Salat malamlah kalian, itu kebiasaannya orang-orang saleh. Fa innahu manhatun anil itsm, mencegah orang dari perbuatan dosa. Wa matradatul lidda'i, dan mengusir penyakit. Wa mukaffiratul lisayyi'at, dan juga penghapus dosa. Maka qiyamul lail jangan lolos, minimal berapa rakaat? 1 rakaat. Wallahu taala ala wa alam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dia cicil salat malamnya Nabi. Habis Isya dalam Sahih Muslim salat 4. Nanti malam 4, 3. Berarti berapa? 11. Wallahu taala ala wa alam. Baik, 2. Oh iya, Abu Hur mempertanyakan tentang reaksi dan khasiat sholat malam tadi. Apakah khusus waktu sakit saja? Karena betul tahu kan sholat lamun tersakit. Yo, kan betul para jamaah. Ampun keras besar kita tahu kan sholat. Ini maknanya sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Perbanyak doa waktu engkau senang, waktu engkau sehat, waktu engkau lapang. Niscaya Allah mengingatmu ketika engkau susah, engkau kepepet, engkau dalam keadaan sempit. Maka dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain Nabi menyebutkan, man sarrahu an yastajib Allah du'aahu inda syada'id wal karbi falyukthir ad-du'a fir rakha. Siapa yang mau doanya diijabah oleh Allah waktu dia susah, waktu dia sempit, perbanyak doa waktu dia lapang, waktu dia senang, waktu dia lagi tidak ada pekerjaan, waktu lapang, waktu sehat. Jelas Abu Hur? Tahu kagin salat lamun tersakit tidak dah. Nah, sambung apa enak. Bisa, nggak ada masalah. Bisa para jamaah. Ya, jadi misalkan dia dapat 4, nanti dia nyambung akhir malam lagi bisa. Nggak ada masalah. Karena ingat, inilah dia satu keistimewaan, satu hikmah. Kenapa Nabi itu hanya 3 malam sholat berjamaah? Supaya tidak wajib. Andai kata wajib kita tidak bakalan mampu. Nah, kenapa dikatakan tidak bakalan mampu? Karena masalahnya Nabi itu sholatnya panjang. No. Ini hikmahnya dia bandena bau isina pelom butang no natokol. Enggak 4 bau na 4 wampule bareh lanjutang le balik akhir malam dah. Nggak ada masalah. Boleh. Ya. Jelas Abu Hur? Alhamdulillah. Loh cuma kan kita ingin ngejar keutamaan man qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat berdiri bersamanya sampai selesai maka dihitung sepanjang malam. Bersabar nanti ya. Jadi ini masalah apa? Pilihan kita dan bergantung kepada keimanan kita sekarang para jamaah. Maka lihat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 terakhir ayqadha ahlahu, dia bangunkan anak istrinya.
wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Sampai diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dibawakan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ali berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ridha dengan tidur yang sedikit di malam Ramadan ini, katanya. Jamaah selesai Ramadan tengah ada nganuangku. Jelas sabuhur? Enggak boleh kita lewat speaker pengeras suara, enggak boleh para jemaah ya, enggak boleh. Keluarga saling ketuk, tuk, ayo nak kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat, sebagaimana Rasulullah SAW. Nabi tidak suruh umumkan di masjid juga. Ini dipanggil Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pun menggeremang ya, tuk, bangun, katanya ya, apa katanya, anfasuna biyadillah insya amsaka wa insya arsalahu. Napas kita, jiwa kita dipegang oleh Allah. Lamun nama Allah meleng lepasnya beurasi tangana, lamun dia mele bende songana. Nabi bilin ni si Nabi ta, wa kana al insanu aktsara syai'in jadala. Ya mula girang jidal manusia ini ngana Nabi ta sambil bilin menantuna. Jelas sabuhur? Alhamdulillah. Terus membicara tendodok, nah ini majelisnya nganten dodok ida. Ya, Nabi SAW hanya mengizinkan azan itu pada waktu saja, dan yang luar waktu hanya salat subuh. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Kah. La ilaha illallah, santar melemahkan keimanan karena kalau dia santar kejujurannya keimanan. Ya, bagaimana untuk kebahagiaan? Iya bagus so. Kalau dia jujur, imannya bagus. Inilah dia hasil iman itu kejujuran. Jelas Abu? Nah, lanjut dulu kah? Sok narah doang kelam ini. Arah jalan kelemak nama kadu ini. Kalau Islam ini ada dalil-dalilnya. Iya. Kalau tidak ada dalilnya, nikmat masuk Islam. Semua Islam, ajaran Islam itu punya dalil. Kalau dia tidak punya dalil, berarti apa? Dia bukan Islam ajarannya. Itu sebabnya apa kata para salaf? Man takallama bighairi dalilin fambidzan kalamah. Siapa yang berbicara tanpa dalil, lempar perkataannya. Dan itu juga diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, idza qultu qawlan wa qad khalafa fihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ardal haid. Apabila aku ucapkan suatu perkataan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar perkataanku di belakang tembok. Jelas Abu? Allah ilallah, lanjut kita. Terus nah bagaimana antara kelompok niki batasnya niki? Ini tahun jawabin, hebat ini berjamaah. Perselisihan antara kelompok kan, apa batasnya perselisihan ini kan? Kalau ditanya apa solusinya berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul waktu hidup, sunnahnya setelah meninggal dunia. Ini aja bro, ini arak cocok nih jabu. Lalu apa batas sebenarnya, arak batas dengan berselisih sampai jelu kiamat. Jelas Abu Pit, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Dia sujud, dia mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh. Karena Nabi SAW sangat banyak membacanya tanpa ditetapkan kapan waktunya. Wallahu taala ala wa alam.
Kajana, dengar nih para jamaah. Apa pegawaian manusia nu bau lewat di titik siratal mustaqim lagu ke saya awak nangana. Subhanallah. Luar biasa Bu Pit ini, Masya Allah. Ini maksudnya orang yang tertatih-tatih di atas sirat, yang kena badannya dengan pancing itu para jamaah. Kalau pancingnya menangkap dia maka masuk neraka, tapi kalau badannya sobek wa mukardasun famakdushun finnar wa makhdushun najin mukardasun finnar, yang sobek badannya selamat. Apa pegawaiannya? Yang jelas kalau sampai seperti itu kurang gati si saleh nih. Tapi apa kepegawaiannya? Bandita tahu apa pegawaiannya? Yang jelas ya luwih salahnya sampun gantingan nih. Sebab ya yang lewat di atas sirat itu kualitasnya lewat atau kecepatan lewat bergantung kepada amalannya di dunia. Cepat dia melaksanakan amal saleh, segera maka cepat pula dia lewat di atas as-sirat. Dan kecepatan orang lewat di atas sirat bergantung kepada cahaya. Ada orang cahayanya sebesar gunung para jemaah. Ada orang Islam cahayanya hanya ukuran mata kakinya saja. Maka disebabnya disebutkan dalam suratul Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu munafik laki munafik perempuan berkata kepada orang-orang beriman, orang beriman tunggu kami, ini sebelum sirat, tunggu kami supaya kecipratan cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum, orang beriman mengatakan balik ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisur, lalu Allah Subhanahu wa taala pisah mereka dengan orang beriman itu dengan pagar. Babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pagar dari orang beriman itu rahmat, tapi pagar dari orang munafik itu siksa. Maka di atas sirat itu zulmah, gelap. Di atas sirat itu apa? Gelap. Bergantung kepada amal kita, itu menjadi cahaya kita. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, basyiril masya'in fi dhulami bin nuri tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira dengan cahaya yang sempurna bagi orang yang berjalan ke masjid untuk berjamaah di tengah gelapnya malam. Cahayanya sempurna kelak pada hari kiamat yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada Pak Mahmud di Nara? Ya. Ke arah ke? Oh, mobil. Oh, mobil halus. Oh, tambah ya. Oh, jadi lelambur katanya terasnya, ya halaman rumahnya, motor aja dikasih, motor saja Anda dikasih parkir katanya. Tapi ada yang punya mobil mewah, supaya orang melihat itu adalah mobil dia, dikasih diizin parkir katanya. Saat ini paran ya pena katanya. Ya masuk dalam hadis ini kalabithi thawbai az-zur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Umaydi Bia Neniti apa cat baju lu? Ngombe aku nah. Jadi ini wakil Allah yarham Hudri ini. Ini pewaris ini. Ngombe ruana lamun terima ibadah ta. Kan jaino khutbah li pungkang no ya ino. Apa itu? Istiqamah kita sesudahnya, meskipun kadarnya tidak sehebat di bulan Ramadan.
Ramadan punya motivasi tersendiri, pendorong tersendiri, maka kita itu habis-habisan. Lalu goyo papa terakhir buwe, ini habis-habisan itu aja buwe. Kalau salam dulu 10 terakhir habis-habisan. Apa itu? Sholat terus, ibadah terus malam itu. Kalau kita apa? Sabno buwe. Ya Allah. Jadi istiqamah itulah dia salah satu bukti ibadah kita itu diterima. Meskipun segi jumlah mungkin tidak sehebat Ramadan, karena Ramadan itu jelas pendorongnya banyak. Lailatul Qadar pendorongnya, ya itu yang paling hebat. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Itu pendorong semua. Kalau bulan lain kan nggak ada pendorongnya. Maka sampai dikatakan ya oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kullu syahrin asa ayyakuna lahu khalaf. Setiap bulan itu harapannya ada pengganti, tapi bulan Ramadan nggak pernah akan ada yang menggantikannya di bulan lain, nggak ada. Maka cirinya istiqamah. Maka Nabi bersabda, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla, amal yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus meskipun jumlahnya sedikit. Mbe gobang tene. Oh kakak. Tidak diterima ibadahnya atau tidak terima doanya. Lamun mokpok jana bukan gara-gara ino, ya sakit ino bang. Nah ini namanya berburuk sangka kalau ini. Jelas? Wallahu ta'ala ala wa ala. Kah ini nara modal gobang ini wah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.